Halo semuanya, kami dari kelompok konflik dan stres kerja akan menjelaskan tentang apa sih konflik dan stres kerja itu. Kami beranggotakan 3, ada saya sendiri yaitu Ayuwita Najwa Fandias, yang kedua ada Juwita Puspasari, dan yang terakhir ada Rizky Aliyah. Yuk simak-simak dulu. Nah, yang pertama ada pengertian konflik kerja. Konflik kerja yaitu perbedaan pendapat yang muncul di tempat kerja, baik antara individu maupun antara kelompok. Sumber konflik ini bisa muncul dari perbedaan tujuan, masalah komunikasi, persaingan jabatan, atau serta beban kerja yang tidak merata. Nah, kalau pengertian stres kerja itu reaksi fisik dan emosional akibat tuntutan pekerjaan yang tidak sebanding dengan kemampuan atau sumber daya pekerjaan. Hal itu bisa berdampak pada kesehatan fisik, emosi, dan produktivitas kerja kita, teman-teman. Nah, dimanapun kita berada kan pasti kita ada sedikit-sedikit konflik gitu kan. Nah, kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian itu jenis-jenis konflik. Ada 4 kayaknya. Ada 4 jenis-jenis konflik yang ada di tempat kerja. Yang pertama itu konflik antar pribadi. Contohnya itu perbedaan karakter atau cara kerja. Itu sangat-sangat hal wajar karena kita beda orang, beda sifat tentunya. Yang kedua ada konflik antar kelompok. Biasanya itu masalah yang terjadi antara divisi atau tim kerja. Itu juga mungkin hal yang sangat wajar atau lumrah. Sering kita rasakan bukan hanya di tempat kerja, tapi di lingkungan sekolah, lingkungan bermasyarakat, atau sedang bermusyawarah, itu pasti kita rasakan. Yang ketiga ada konflik peran, ketidakjelasan tanggung jawab. Ya, itu agak sedikit naik lebih tingkat karena mungkin perusahaan ada yang sedikit aplikasi atau apapun itu. Yang terakhir itu konflik tujuan, perbedaan prioritas antara pihak manajemen dan karyawan. Nah, itu juga sering terjadi dan agak sedikit berat. Kira-kira kayak gitu dari saya, teman-teman, dan akan dilanjutkan oleh Kak Juwita. Kali ini aku akan menjelaskan faktor tentang penyebab stres kerja, terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama beban kerja berlebihan, tekanan waktu dan deadline, dan adanya konflik dengan rekan kerja ataupun atasan. Selain itu ada kurangnya dukungan dari lingkungan kerja. Ada juga ketidakjelasan peran atau tanggung jawab. Dampak dari konflik kerja juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu menurunnya produktivitas kerja, terganggunya hubungan antar rekan kerja, dan terjadinya suasana kerja yang tidak kondusif. Selain itu ada meningkatkan tingkat stres kerja karyawan, munculnya rasa tidak puas terhadap pekerjaan atau organisasi, dan turnover tentang perpindahan atau pengunduran diri karyawan yang meningkat. Terhambatnya komunikasi antar individu atau juga tim yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Dan dampak stres kerja seperti menurunnya konsentrasi dan fokus saat kerja, dan produktivitas dan kualitas kerja yang menurun. Munculnya gangguan kesehatan fisik seperti sakit kepala, gangguan tidur, kelelahan, dan lain-lain. Selain itu ada juga gangguan kesehatan tentang mental, yaitu rasa cemas, mudah marah, dan depresi. Dari ketidakhadiran yang meningkat seperti absensi tanpa alasan yang jelas, dan meningkatnya konflik dengan rekan kerja atau atasan. Berikutnya juga ada penurunan motivasi dan semangat kerja yang muncul ketika kita ingin resign dan berpindah kerja. Seperti itu. Terima kasih. Oke, sudah materi dari Kak Juwita dan akan dijelaskan lagi yang terakhir oleh teman saya, Kak Rizky Aliyah. Cara mengatasi konflik ada 5, yaitu manajemen waktu yang baik, istirahat dan relaksasi, dukungan sosial, bisa dari teman kerja ataupun keluarga, olahraga dan pola hidup yang sehat, serta konseling atau bantuan profesional jika diperlukan. Kesimpulannya adalah konflik dan stres kerja yaitu hal yang wajar, tetapi jika tidak ditangani bisa berdampak negatif. Penting untuk membangun lingkungan kerja yang sehat dan suportif agar karyawan bisa bekerja dengan nyaman dan produktif. Sarannya adalah meningkatkan keterampilan komunikasi karyawan, membangun budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif, menetapkan prosedur penanganan konflik yang jelas, peningkatan kesadaran akan kesehatan mental,
serta mengevaluasi beban kerja secara berkala.